Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Tommy Orisko Tambun dengan NPM 2231 12122 dari kelas IF 21 dan B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang pertama ada, coba Anda analisis model apa yang digunakan di dalam perusahaan tempat Anda bekerja saat ini dalam melakukan training kepada karyawannya. Yang kedua, menurut Anda di dalam sumber daya fisik, arus mana yang paling penting dikendalikan? Jelaskan jawaban Anda. Yang ketiga, menurut Anda, jenis sistem lingkaran terbuka atau tertutup yang sesuai dengan perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Untuk jawaban yang nomor 1, jenis pelatihan dari Indogrosir. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Program pelatihan karyawan membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan agar sesuai dengan berbagai perubahan di perusahaan maupun di sektor tempatnya bekerja. Perbaikan ini akan mempengaruhi produktivitas karyawan secara positif, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan efisiensi organisasi. Yang kedua, memenuhi rekomendasi penilaian kinerja. Ketika penilaian kinerja karyawan perusahaan memunculkan rekomendasi perbaikan pada topik atau keterampilan tertentu, program pelatihan dapat direncanakan sedemikian rupa, sehingga karyawan bisa mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk membantu memenuhi persyaratan ini. Selanjutnya, mempersiapkan karyawan untuk tanggung jawab yang lebih tinggi. Program pelatihan juga dapat membantu mempersiapkan karyawan yang dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi dan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dalam suatu organisasi. Program pelatihan ini akan membantu mereka mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja secara efektif di posisi baru mereka. Yang kedua, menurut Anda dalam sumber daya fisik arus mana yang paling penting dikendalikan? Jawabannya adalah pertama, sumber daya fisik. Manusia atau orang dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens atau bahasa Latin yang berarti manusia yang tahu. Sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi, di mana dalam agama dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. Dalam mitos, mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras lain. Dalam antropologi kebudayaan, mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk, serta perkembangan teknologinya, dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dukungan satu sama lain, serta pertolongan. Yang kedua, material sumber daya fisik. Salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan bangsa di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu ditandai dengan kegiatan pembangunan di berbagai bidang yang didukung dengan peningkatan mobilisasi orang, barang dan jasa, dan peningkatan kebutuhan perumahan dan gedung untuk tempat tinggal dan kegiatan usaha. Salah satu mendorong meningkatnya kegiatan pembangunan adalah ketersediaan infrastruktur. Banyak negara berkembang yang mengalami kemandegan dalam pertumbuhan ekonomi karena tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Mesin atau termasuk fasilitas dan energi. Mesin adalah mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia. Biasanya membutuhkan sebuah masukan sebagai pelatuk mengirim energi yang telah diubah menjadi sebuah keluaran yang melakukan tugas yang telah disetel. Mesin dalam bahasa Indonesia sering pula disebut orang dengan sebutan pesawat. Contoh pesawat telepon atau untuk terjemahan bahasa Inggris, telepon mesin. Namun belakangan kata pesawat cenderung mengarah ke kapal terbang. Lalu soal yang ketiga.
lingkaran terbuka atau tertutup yang sesuai dengan perusahaan tempat Anda bekerja saat ini? Menurut saya, PT Indogrosir menggunakan sistem terbuka karena sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya. PT Indogrosir juga menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Contohnya adalah selalu mengikuti kebutuhan para konsumen yang sudah disurvei oleh pihak perusahaan sehingga perusahaan dapat berinovasi dan menciptakan suatu produk yang dibutuhkan dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.